Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Handayani Julhijjah dari kelas 7D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. 7 pilar strategi komunikasi bisnis. 1. Pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam memahami proses komunikasi harus dapat mengetahui beberapa hal, yaitu bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, artinya bagaimana kita dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan agar mudah diterima oleh komunikan. Dan bagaimana menggunakan media, karena dalam penyampaian komunikasi bisnis, media sangat diperlukan sebagai alat bantu dalam menyampaikan pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Hal lain, bagaimana menyusun pesan yang terarah dalam proses komunikasi. Semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, maupun hal lainnya. Kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. 3. Memahami bahasa. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, komunikator dan komunikan harus benar-benar menguasai bahasa agar mudah dipahami. Keempat, kejelasan pesan. Pesan dikirimkan oleh komunikator harus diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat yang singkat, gamblang, dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Kelima, daya persuasi. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat komunikan atau pembaca juga pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Komunikator harus mampu meyakinkan komunikan bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Keenam, kelengkapan pesan. Dalam menyampaikan sebuah pesan, komunikator harus mampu menyampaikan pesan secara utuh dan lengkap, karena jika tidak demikian maka akan berdampak negatif bagi komunikatornya itu sendiri. 7. Keinginan baik atau goodwill. Setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada proses strategi komunikasi bisnis. 1. Asking, yaitu menggali, mencari dan mengkategorikan fakta. 2. Listening, yaitu menerima masukan, kritik, saran, dan sebagainya. Ketiga, telling, yaitu menyampaikan pesan komunikasi bisnis dengan lisan menggunakan media massa atau non-massa. Keempat, understanding, yaitu timbul saling pengertian antara komunikator bisnis dengan komunikan bisnis. Adapun tujuan komunikasi bisnis. 1. Memberikan informasi atau informing, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. 2. Membujuk atau persuasi atau persuading, memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi atau collaborating. Dengan melakukan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Selanjutnya ada elemen utama dalam komunikasi. 1. Sender atau pengirim pesan. 2. Receiver atau penerima pesan. 3. Message atau pesan. 4. Channel atau saluran. 5. Feedback atau umpan balik. 6. Perception atau persepsi. 7. Proses encoding. 8. Proses decoding. Selanjutnya ada penyebab kegagalan dalam komunikasi bisnis. 1. Pesan sulit dipahami. Pesan yang berbelit-belit tanpa ada inti gagasan yang jelas akan membuat komunikan susah memahami pesan yang dibuat oleh komunikator sehingga dapat menyebabkan kegagalan komunikasi. 2. Persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. 3. Tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri akan mengakibatkan pesan yang dikirim menjadi lebih sulit tertangkap, akan menyebabkan komunikan tidak bisa memahami pesan dengan baik. 4. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber suara yang mengganggu suara komunikator dapat menyebabkan kegagalan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Selanjutnya ada prinsip dalam komunikasi. 1. Principle of line loss. 2. Principle of emotional appeal. 3. Principle of application. 4. Keterampilan dalam berkomunikasi.
5. Keterampilan dalam mengirim. 6. Keterampilan dalam menerima. 7. Proses pembagian informasi. 8. Berbicara secara efektif. 9. Kemampuan mendengar. Adapun contoh yang terjadi pada masa pandemi. Contoh yang terjadi pada masa pandemi yaitu pada bisnis yang saya miliki di saat masa pandemi, tingkat penjualan mengalami penurunan beberapa persen setelah adanya COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, banyak pengunjung atau wisatawan yang datang ke store untuk berbelanja kerajinan kulit sehingga meningkatkan laba perusahaan. Tetapi, pada saat pandemi COVID-19 melonjak, pengunjung atau wisatawan hanya sedikit yang berniat untuk berbelanja ke store karena tidak boleh berpergian jika terlalu mendesak dan harus melakukan social distancing. Saat itu, perusahaan harus semakin meningkatkan penjualan online agar konsumen mudah berbelanja dengan metode pembayaran transfer dan barang yang diinginkan dikirim sesuai alamat konsumen melalui jasa pengiriman, sehingga para konsumen lebih mudah dengan efektif dalam melakukan pembelian barang secara online. Dengan adanya penjualan online dapat membantu meningkatkan penjualan kerajinan kulit untuk memperoleh laba atau keuntungan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.